Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Suwandi. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil observasi saya terhadap perusahaan PT Haniken Indonesia terkait perencanaan sumber daya manusianya. Yang pertama yaitu ada profil PT Haniken sendiri. Profil PT Haniken sendiri itu adalah perusahaan manufaktur komponen industrial alat berat dan suku cadang. PT Haniken Indonesia didirikan pada Januari 1995 sebagian dari Hanken Group Jepang. Alamat pabriknya yaitu berada di kawasan industrial MM 2100, Blok DD 8, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada sheet metal fabrication dan produksi bagian eksterior serta komponen logam untuk mesin konstruksi. Produk utamanya meliputi yang pertama adalah tangki bahan bakar untuk ekskavator dan alat berat. Yang kedua adalah muffler dan knalpot. Yang ketiga, komponen teknologi bending, welding, serta assembling metal berat. Yang terakhir adalah komponen khusus sesuai kebutuhan pelanggan internasional dan lokal. Internasional yaitu adalah Komatsu Underchargen Indonesia sama Komatsu Underchargen UK. Ya. Adapun visi dan misi dari perusahaan Hanken sendiri, yang pertama visinya menjadi perusahaan manufaktur komponen industri yang unggul dalam kualitas, efisiensi, dan pengembangan sumber daya manusianya. Yang kedua yaitu misinya. Misinya menghasilkan produk berkualitas tinggi sesuai standar pelanggan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan SDM yang efektif. Ketiga, mengembangkan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan proporsional. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi di PT Hanken Indonesia, yang meliputi ada direktur, general manager, manager sama asisten manager, supervisor, foreman, leader, staff, sama operator. Nah, untuk struktur organisasi sendiri, direkturnya itu ada 4. Yang pertama ada direktur orang Jepang sendiri, terdapat 3, orang Indonesia yang terdapat 1. Untuk general manajernya sendiri itu tidak ada, manajer sama asisten manajer itu ada 6, supervisornya ada 4, foreman-nya ada 5, leadernya 20, staff dan operatornya sebanyak 282 orang. Selanjutnya adalah analisis lingkungan dan SWOT. Yang pertama adalah analisis eksternal sendiri. Yang pertama ada faktor ekonomi, di mana pertumbuhan sektor manufaktur nasional membuka peluang peningkatan peminatan produk komponen industri. Yang kedua adalah faktor sosialnya. Faktor sosialnya adalah ketersediaan tenaga kerja usia muda atau usia produktif menjadi peluang yang sangat besar buat masuk ke perusahaan PT Hanken Indonesia. Yang ketiga adalah faktor teknologi. Faktor teknologi yaitu perkembangan teknologi manufaktur menurut peningkatan keterampilan teknis karyawan, yaitu diantaranya karyawan dituntut untuk berkaizen atau berimprovement di departemennya masing-masing. Yang keempat adalah faktor regulasi, di mana perusahaan wajib mematuhi regulasi ketenagakerjaan. Dan ketiga, kenapa? Karena PT Hanken Indonesia sendiri itu adalah perusahaan alat berat. Ya, kalau perusahaan alat berat itu otomatis materialnya sangat gede-gede dan berat-berat. Selanjutnya adalah analisis internal. Analisis internal sendiri yang pertama ada kekuatan. Kekuatannya adalah SDM berpengalaman di bidang manufaktur, proses kerja terstandar, budaya kerja yang disiplin. Makanya kekuatan di sini sumber daya manusianya itu biasa diambil dari yang udah berpengalaman kerja. Untuk kelemahan sendiri, sangat terbatas jumlah tenaga kerja terampil. Beban kerja tinggi ini di lini produksi, jalur karir yang belum optimal. Untuk kelemahannya sendiri, banyak tenaga kerja
terampil tapi susah untuk nyari kerja. Yang ketiga adalah peluang. Peluang sendiri untuk perusahaan Hanken itu masih ke perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Eropa, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya kan eh, ke Asia juga. Ancamannya, persaingan di industri alat berat meningkat, apalagi khususnya di tangki ekskavator. Di industri MM 2100 sendiri banyak pesaing-pesaing Hanken yang mulai eh, merambah ke dunia alat berat khususnya di tangki ekskavator. Salah satu contoh yaitu ada di PT Kobelco Indonesia. Yang selanjutnya adalah masih dalam analisis lingkungan dan SWOT. Yang selanjutnya analisis SWOT-nya itu yaitu strength-nya, SDM yang kompeten, sistem kerja yang terstruktur, kualitas produk yang sangat stabil. Weakness-nya, jumlah tenaga kerja terbatas, ketergantungan pada operator inti. Jadi yang muda-muda itu sangat terbatas, kebanyakannya yang udah senior. Opportunities-nya, pertumbuhan industri manufaktur, kebutuhan komponen presisi yang sangat meningkat. Threat-nya, persaingan tenaga kerja, peningkatan biaya operasional atau turnover. Selanjutnya di sini adalah analisis supply dan demand dari yang tadi saya sampaikan di PT Hanken Indonesia sendiri, dari mulai jabatan, supply, demand sama gap-nya itu adalah pertama dari direktur sendiri untuk supply-nya itu ada 4. Demand idealnya harusnya ada 3, makanya gap-nya ada 1. General manager-nya tidak ada, itu 0. Harusnya demand idealnya itu ada 1, makanya gap-nya itu minus 1. Manager sama asisten manager itu ada 6. Demand idealnya ada 8, maka gap-nya itu ada minus 2. Supervisornya ada 4. Demand idealnya harusnya 8, maka gap-nya itu minus 4. Foreman-nya 5. Demand idealnya harusnya 10, maka gap-nya itu adalah minus 5. Terus untuk leader sendiri, supply-nya itu ada 20, demand idealnya ada 25, berarti gap-nya minus 5. Sedangkan staff sama operatornya totalnya 82, tetapi demand idealnya harusnya ada 300, berarti gap-nya minus 5. Total keseluruhan karyawan yang ada di PT Hanken Indonesia sendiri itu ada 321, demand idealnya harusnya 355, makanya gap-nya minus 34. Untuk selanjutnya di tahun 2026, supply-nya adalah 321, demand-nya 355, gap-nya minus 34, rekrutmennya 50, pelatihannya 15% menjadi 48, turnover-nya 5% menjadi 16. Ini masih analisis supply dan demand berbentuk kurva yang dari tadi. Langsung ke forecasting kebutuhan SDM. Metode yang digunakan adalah trend analisis berdasarkan data historis karyawan dan target pertumbuhan. Untuk proyeksi kebutuhan SDM adalah sebagai berikut. Untuk di tahun 2023 itu sebanyak 335 orang, tahun 2024 345 orang, dan tahun 2025 itu 355 orang. Jadi proyeksi menunjukkan kebutuhan meningkat rata-rata 10 karyawan per tahun. Untuk rencana sendiri, Hanken rekrutmen perusahaan akan merencanakan rekrutmen 30-35 karyawan dalam 2 tahun ke depan. Dengan fokus untuk operator, produksi, dan leader. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Untuk pelatihan dan pengembangan sendiri, untuk masuk perusahaan Hanken Indonesia, itu wajib melakukan pelatihan welding berstandar nasional, dilakukan di lembaga pelatihan khusus dengan durasi kurang lebih 1 bulan.
untuk program mentoring karyawannya itu selama 1 minggu di area perusahaan. Yang ketiga adalah career path succession planning. Untuk jalur promosi, itu dari operator, senior, leader, foreman, supervisor, hingga manajer. Maka dari itu, dapat kami simpulkan, PT Hanken Indonesia menghadapi kekurangan SDM pada level operasional dan pengawasan perencanaan SDM yang sistematis, yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan produksi dan kualitas kerja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.